Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah seseorang ingin menyampaikan sesuatu padamu, ya. Ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Aku bakal kasih waktu untuk kalian membayangkan seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Udah, kita mulai. Seseorang ingin menyampaikan sesuatu padamu. Wow. Kenapa wow? Gak apa-apa guys. Emang aku enaknya ekspresif. Seseorang ingin menyampaikan sesuatu padamu. Ini kebanyakan hubungannya yang FWB-an nih kayaknya, HTS-an. Enggak yang lama, yang baru juga banyak. Yang baru-baru kenal, baru deket aku ngerasa. Oke, seseorang apa yang mau disampaikan ya? Katanya gini, kamu itu duniaku. Kok jadi aku yang ketawa? Terlepas ada konflik di antara kalian, terlepas kalian pernah kayak debat, mencaci maki atau apa, orang ini ngerasa kamu tuh dunianya. Apa ya deskripsinya, gimana ya kalau dunianya? Kayak mungkin komunikasi yang terjalin antara kamu sama dia berhari-hari itu, berminggu-minggu, berbulan-bulan itu bikin dia menjadi timbul suatu kebiasaan dimana tiap hari itu ngobrol sama kamu, kok akhirnya tiba-tiba aja kok nggak ngobrol. Nah itu kan nggak enak rasanya, jadi kayak biasanya ada kok nggak ada. Nah itu bikin dia ngerasa setiap hari tuh sama kamu gitu, jadi kamu tuh dunianya dia. Di saat dia lagi senggang, dia lagi free time gitu, dia pasti chat kamu misalnya, dia pasti cari kamu. Nah itu yang bikin kayak timbullah kata-kata kamu itu duniaku katanya. Pasti ada yang komen nih kayak, atau pada mikir, ketawa ngakak banget, masa iya, bisa aja ya. Yang mau dia sampaikan adalah, aku tuh sebenarnya baper loh ke kamu. Ada yang ini bapernya tuh baper banget, saking bapernya orang ini nih ya, sekalipun ada yang mencoba deketin dia tuh fokusnya masih ke kamu sih. Karena apa ya, nggak bisa aja gitu buat lepas atau lupain kamu gitu aja. Apalagi kalau emang beneran nih kamu itu dunianya dia, ya pasti dia nggak bisa sih gitu aja lupain kamu. Ada seseorang yang merasa tersakiti nih, tersakiti dan belum benar-benar bisa melepaskan luka-lukanya, rasa sakitnya itu. Dia kayak masih terjerat di rasa sakitnya itu. Aku nggak tahu ini sakitnya kenapa dia merasa tersakiti karena kamu, sekalipun kamu nggak ngerasa. Misalnya aku nggak nyakitin dia kak, bisa aja kan seseorang merasa tersakiti walaupun kamu nggak melukai dia. Tapi ada juga mungkin tersakitinya karena keadaan, situasi hubungan kalian. Bisa kan, misalnya kalian gak bisa bersama, akhirnya kalian diam-diaman, itu kan bikin seseorang sakit hati juga sama keadaan, sedih, penyesalan kenapa gak bisa bersama. Tapi kalau aku lihat di sini kebanyakan tuh yang sakit hatinya karena mungkin ya kamu melukai dia kali ya, entah dari kata-kata atau kalian pernah berdebat, berargumen. Karena di sini ada seseorang kayak pengen teriak saking marah dan keselnya. Ada seseorang yang bilang hubungan kita tuh kayaknya berliku-liku banget, kayak sulit banget, dan aku ngerasa hubungan kita tuh bukan hubungan yang secure, dan ini gak baik buat kamu sama aku, karena kapan aja hubungan ini bisa kandas. Semakin lama mencoba buat bertahan, akhirnya ujung-ujungnya bakalan selesai juga, dia bilang gitu. Jadi ya buat apa kalau bertahan hanya
bikin makin lama hubungannya, bukan hubungannya membaik ya. Jujur aja aku tuh ada beban pikiran di sini. Aku berhari-hari tuh bingung harus gimana, tapi aku juga ngerasa ya dijalanin tuh, dipertahanin tuh gimana hubungannya juga ya. Jujur aja aku sedih sih ketika menjauh dari kamu. Aku juga sedih memastikan keadaan kamu tuh seperti apa ya. Berjauhan sama aku, apa kamu baik-baik aja atau kamu sesedih itu, atau kamu malah marah karena aku juga menjauh. Di sini ada hubungan kalian yang ada family issue ya. Misal contoh keluarga kalian gak setuju, atau ada family issue. Contoh salah satunya udah punya suami atau istri, atau mungkin orang tua salah satunya nggak menyetujui, misalnya ada perbedaan keyakinan, culture atau apa di sini. Ya di sini ada family issue. Karena family issue ini seseorang tuh jadi bingung mau lanjutin hubungannya. Ya ibaratnya kan kalau kamu sayang sama aku, keluarga aku juga harus setuju nih hubungan kita. Nggak mungkin kamu cuma cinta sama aku tapi keluarga aku nggak cocok. Nah ada seseorang yang memikirkan dalam sisi aspek keluarga gitu ya. Aku sadar sih hubungan kita tuh banyak banget gangguannya. Ya ada aja masalahnya, itu yang bikin hubungan kita gak baik-baik aja. Apalagi kalau hubungan kamu sama dia yang misalnya ada gangguan dari luar, misalnya pihak ketiga atau apa, itu juga stres, bikin seseorang ini stres ya. Seseorang ingin menyampaikan sesuatu padamu. Itu bukan sih tadi temanya, sumpah lupa, tapi intinya mau disampaikan lah ya. Seseorang ingin menyampaikan, sebenarnya orang ini kepikiran kamu banget sih. Tapi kalau kepikiran terus kan lama-lama stres nih ya. Dan justru yang ngerasa terikat banget sama kamu ini, dia kayak pengen move on. Iya, karena ya buat apa mikirin aja kalau hubungannya tuh nggak ada closure-nya, nggak ada masa depannya. Jadi seseorang ini sangat realistis ya, berpikir buat move on. Ya mungkin dia pikir ya semakin terikat malah semakin tersakiti nanti. Jadi lebih baik mungkin move on. Paling kalian juga ngerasa ya, sikapnya dia yang udah mulai tertutup, kalian yang udah gak saling berkabar, gak tahu kabar masing-masing. Ini kayak seseorang yang ada sih rasa kangen sebenarnya. Ini apa ya, orang ini kayak ngerasa terikat banget ya sama kamu ya. Iya, ngerasa terikat, tapi ini dia benar-benar udah kayak menutup diri dari kamu. Ya mungkin itu yang aku bilang, nanti semakin dekat, semakin dilanjutin, nanti malah makin menyakiti. Akhirnya dia realistis, ya udahlah memberi batasan aja atau menutup akses. Dibilang sedih, sakit hati, iya, sakit hati banget. Apa ya sakit hatinya? Ya mungkin ngerasanya kayak hati sakit karena keadaan, apalagi kalau kamu pernah salah bicara, itu juga sakit hati. Terus sakit hati kayak ngerasa gak ada yang sayang nih, dia kesepian, itu juga. Jadi dari berbagai sudut gitu ya, sakit hatinya semua-muanya. Terlebih kalau mereka itu ada yang misalnya sakit migrain karena kurang tidur, insomnia, atau sakit nih pencernaannya kayak sakit MA atau GERD atau apa karena pola makannya gak teratur, bisa aja gitu. Jadi dari berbagai macam sudut lah sakitnya yang ingin disampaikan seseorang. Aku nggak bisa berbuat apa-apa di sini. Aku juga nggak bisa jujur mengatakan semuanya ke kamu.
Sebenarnya aku emosi banget sih. Ada seseorang yang emosi sama keadaan, tapi ada seseorang yang emosi sama kamu. Tapi dia nggak bisa terbuka jujur sama apa yang dia rasakan sih. Dan orang ini sadar sih, sebenarnya banyak dari mereka yang membatasi ke kamu. Membatasi entah mengurangi komunikasi atau menutup akses, kayak ngeblok misalnya, atau unfollow, unfriend. Tapi ada juga yang membatasinya slow respon misalnya, walaupun nggak ngeblok, contoh. Itu juga kan sama aja membatasi. Yang ingin disampaikan, seseorang ini masih merasa terikat, tapi dia tetap kekeh di keadaannya sekarang. Kalau dia lagi nggak komunikasi, ya udah dia bertahan di keadaan yang nggak komunikasi itu. Tapi entah gimana, aku ngerasa seseorang ini kayak pengen sih, apa ya, aku juga bingung nih ngomongnya nih. Entah dia pengen dengar kabar kamu, atau dia pengen tahu sesuatu dari kamu, tapi dia nggak mau tanya langsung ya. Aku ngerasanya kalian ada konflik sih sama dia. Iya, karena di sini kayak ada seseorang yang ada perbedaan pola pikir gitu loh. Misalnya kamu memandang sesuatu apa, dia apa. Nah itu kan kayak beda mindset ya, beda mindset atau beda pola pikir. Ada perbedaan antara kamu sama dia. Ini ada yang kayak diam-diaman, kesel. Yang ingin disampaikan, dia ngerasa mungkin kamu baik-baik aja, kamu happy-happy aja, karena kamu punya banyak teman, punya banyak circle yang pasti kamu happy lah, menurut dia gitu ya. Dan dia ngerasa udah beda nih, udah masing-masing. Kayak kamu sibuknya apa, dia sibuknya apa. Kebanyakan kalian sih udah gak berkabar nih. Jadi nggak tahu kabar masing-masing. Sekalipun kamu udah hafal misalnya jadwalnya dia seperti apa tiap hari, mungkin dia juga udah hafal, tapi kayak sibuk masing-masing gitu ya. Ya ingin dia sampaikan, sekalipun ada jarak sama kamu, sekalipun kalian diam-diaman, entah kamu atau dia belum bisa melepaskan satu sama lain, atau sebenarnya emang belum bener-bener bisa ngelupain ya. Ya apa enggak sih? Aku ngerasa gitu, kayak ada seseorang yang benar-benar belum bisa melepaskan, melupakan. Dan ada yang lagi ingat-ingat tentang kamu nih. Dulu kalian lagi sama-sama happy, atau lagi PDKT, atau di momen-momen saling merespon. Ada seseorang yang ingat momen-momen itu. Yang ingin disampaikan, aku ngerasa kalian sama-sama marah ya. Entah marahnya jadi diem, entah marahnya bener-bener marah yang disampaikan gitu, ngejudge gitu, itu kan marah-marah. Tapi ada yang marahnya tuh mungkin silent treatment. Ada seseorang yang ngerasa kamu tuh masih marah atau enggak ya. Tapi sekalipun marah nih keduanya, orang ini kayak gak mau melakukan apa-apa sih buat hubungannya. Dia hopeless atau apa ya. Iya, dia hopeless atau apa ya. Kalau dia maskulin, orang ini kayak pengen mengklarifikasi ya, atau mengatakan sesuatu supaya kamu tahu gitu. Tapi kalau dia feminin, mungkin dia menunggu kabar atau menunggu komunikasi dari kamu. Kayak ada seseorang yang ingin kamu tahu sesuatu sih tentang dia. Kalau dia feminin, ada seseorang yang kayak mau baik-baikin kamu. Tapi nggak tahu nih kamu bakal respon atau enggak. Tapi kalau dia yang tipenya player, ya mungkin dia lagi kayak welcome ke orang lain. Yang ingin dia sampaikan, aku tuh masih ingat loh kenang-kenangan semuanya tentang kita. Ada sih rasa ingin memperbaiki, tapi kayaknya nggak mungkin karena hubungan kita tuh nggak ada ujungnya. Jujur aja aku ngerasa kehilangan. Ya kadang aku cari-cari kamu, kayak biasanya ngechat nih ya, ngechat kamu di jam-jam segini, tapi tuh sekarang kita nggak komunikasi lagi.
Ya karena ego dan gengsi akhirnya ya kita sama-sama menjauhkan diri satu sama lain. Ada rasa mau bertemu tapi aku takut kamu masih marah sama aku. Ada seseorang yang menyesali hubungannya sama kamu, kenapa jadi awkward, kenapa jadi marah-marah kamu sama dia, padahal dulu ya baik-baik aja. Apalagi kalau misalnya marahnya itu karena ada yang emosi, jadi kayak menyesali kenapa sih jadi sama-sama emosi gini, padahal baik-baik aja. Apalagi yang sama-sama emosinya karena hal kecil gitu, jadi kayak kita tuh kayak anak kecil banget sih. Childish banget sih gitu ya, kayak ABG ya. Nah kalau dia feminin, seseorang ini kayak mau baik-baikin sih sebenarnya. Tapi kalau kalian maskulin, ini nih kayak kalian udah males banget mungkin sama dia ya. Malesnya karena dia nggak berubah atau ya kalian sering on off. Jadi kamu ngerasa kamu balik ntar juga kamu pergi lagi, ngilang lagi. Jadi kamu kayak udah nggak percaya, udah nggak ada rasa percaya, trust sama dia ya. Yang mau disampaikan, kalau dia feminin dia sedih banget sih kalau kamu pergi sebenarnya ya. Sekalipun ada seseorang nih yang dekat sama dia atau mendekati dia, dia sedih kamu menjauh dari dia. Kalau dia udah punya keluarga, sudah married, menikah, bisa jadi dia balik ke keluarganya ya, kayak berusaha untuk lebih perhatian sama keluarganya. Atau mungkin itu cara dia melupakan ya, jadi kayak ya aku kembali ke keluarga aku lah, memperhatikan mereka lagi ya, lebih dekat ke keluarganya. Atau mereka jadi lebih sering menghabiskan waktu sama keluarganya. Kalau single mungkin ya ini dekat-dekat sama yang lain ya, karena ada seseorang yang agak-agak frustasi nih. Ini energi atau apa yang disampaikan ya, entah, energinya juga kebaca sih di sini yang ingin dia sampaikan. Nah kan dari tadi awal kita ngomongin bahas tentang pride, keluar kan ya kartunya tentang pride. Ada seseorang yang diam aja. Kenapa? Karena ego dan pride dia yang membuat dia diam aja. Gengsilah dia cari kamu duluan, gengsilah dia hubungin kamu duluan. Tapi ini kayak energi seseorang yang nungguin kamu, nunggu komunikasi, atau kayak saking egoisnya dia akan berpikir pasti nanti kamu yang cari aku. Kenapa dia sepede itu? Karena dia tahu value dan worth dia tuh, self worth-nya tuh seperti apa ya. Apalagi kalau dia tipe orang yang tipe orang yang dominan, powerful di circle-nya, pasti dia ngerasa kamu bakal cari dia. Jadi kayak kamu pasti butuh aku lah, pasti kamu yang cari aku. Nah ini rasa overconfidence yang seperti itu yang ingin dia sampaikan. Ya dia ngerasa sih, entah dia ngerasa ini hubungan pembelajaran atau ada sesuatu hikmah, dia ya ngerasa lah ada pelajaran-pelajaran yang dia ambil dari hubungan ini. Ada seseorang nih yang kayak cari hobi baru ya. Apa hobi baru ya? Ya mungkin itu pengalihan buat healing atau move on ya. Kalau dia ngerti tarot ya mungkin dia baca tarot, atau mungkin seseorang ini kayak ke psikolog atau ke orang-orang yang dia percaya, kayak dia butuh insight banget sih kayaknya. Ya ingin seseorang sampaikan. Nah di sini ada seseorang yang seperti ingin transformasi ya, kayak pengen ada yang berubah dalam diri dia. Kan tadi ada seseorang yang kayak banyak mengambil hikmah dan pelajaran di sini, dan dia mungkin sadar setelah introspeksi ternyata dia banyak kekurangan, ada yang harus diubah. Ya, ini kayak ada seseorang yang pengen berubah.
ya, menjadi seseorang yang baru. Entah dia healing, sudah move on, atau ya pengen aja dia jadi lebih baik gitu, jadi seseorang versi yang lebih baik lagi. Di sini apa ya, ini orang ini memanifestasi apa ya. Kalau mereka masih mau sama kamu sih, ada seseorang yang masih memanifestasi sih ya, doa-doa gitu ya, doain kamu, memanifestasi kamu, sebut-sebut nama kamu. Kalau kamu masih ngerasa energinya ketarik sama dia, ya mungkin dia suka manggil-manggil kamu malam-malam gitu ya, keinget. Mungkin dia juga di sana lagi keinget. Jadi intuisi kalian bertemu gitu ya di alam alam antah berantah, katanya saling memanggil ya. Yang ingin dia sampaikan, ada nggak ya, aku tuh masih ada nggak ya di hati kamu? Ada seseorang yang bertanya, aku masih ada nggak sih di hati kamu? Ih, ngapain tanya-tanya ya? Nah, ini ada seseorang yang sakit hati ya. Kalau kamu posting sesuatu sama orang baru atau apa, di sini ada seseorang yang cemburu, sakit hati cemburunya. Atau bisa jadi mungkin kalian ribut karena ada orang ketiga, terus dia di posisi yang marah, merasa korban atau apa. Entah kamu beneran selingkuh atau enggak, tapi dia ngerasa ya cemburu aja, jealous, sakit hati. Karena dia ngerasa ada orang lain di hubungan kalian. Yang ingin dia sampaikan, apa ya, kayak ada seseorang yang ngerasa kesepian. Ini yang ngerasa kesepian yang masih ngerasa marah banget sih sama kamu. Jadi dia butuh waktu sendiri untuk tenangin diri. Kalau yang ngerasa kehilangan malah apa ya, kayak pengen komunikasi, malah komunikasi tapi nggak tahu ya mau balikan atau mau silaturahmi aja ya. Tapi di sini seseorang kayak masih terjerat sini, terjerat sama kamu. Dalam artian dia masih terikat, energi kamu tuh masih terikat di dia. Apalagi yang hubungan cinta segitiga atau dia seseorang ini masih terikat. Susah lah kayaknya lepasin energi kalian satu sama lain di sini ya. Apa yang ingin disampaikan seseorang padamu? Nah kan, aku udah bilang gak sih tadi, ada seseorang yang gak bisa tidur, insomnia, sakit tuh, gak baik-baik aja sebenarnya, sedih tuh, nangis tuh, galau. Kalian lihat aja sendiri tuh gambar-gambarnya tanpa aku bilang ya. Ini gambar ini kan simbol-simbol juga sebenarnya, karena ini kan bukan tarot ya, tapi bisa juga dipakai buat membaca keadaan seseorang. Tuh ada seseorang yang kayak gak baik-baik aja. Kalau dia punya pilihan lain, option, nah itu dia bingung tuh pilih siapa. Terutama kalau kalian tuh masih fase PDKT ya, atau dia masih seleksi kamu atau yang lain. Nah itu dia lagi bingung dan membuat pilihan. Dia khawatir orang yang dia pilih benar atau enggak ya. Masih suka berfantasi, imajinasi tentang kamu tuh. Di pikirannya masih ada kamu juga sebenarnya. Tapi dia berusaha untuk nggak fokusin kamu banget. Takut nanti fokusin kamu malah tersiksa sendiri ya. Tuh, suffering. Kayak dalam kegelapan, takut, sedih, kesepian. Akhirnya dia menyibukkan diri sih ke hobi atau ke hal-hal yang dia suka. Dan kayak ada seseorang yang apa ya, kayak seseorang yang hilang arah ya, kayak lost aja gitu, kehilangan jati dirinya. Ini aku kenapa sih gitu. Ini kebaca juga kan keadaan dia sebenarnya. Nah kan ada yang berdoa manifestasi. Yang berdoa manifestasi ini mungkin masih berharap sama kamu tuh ya. Atau mungkin saking hilang arah, jadi dia apa ya, mencoba mendekatkan diri ke Tuhan mungkin ya. Bisa juga ya, mendekatkan diri ke Tuhan.
dan mencoba untuk menyibukkan diri, kayak fokus lagi tuh ke goalsnya, ke pekerjaan, karirnya, hal-hal realistis, hal-hal yang menggunakan logika ya, bukan ke hati. Karena dia berpikir hal-hal seperti itu tuh ya jelas gitu ya, bisa dikontrol. Kalau soal perasaan, relationship, love itu kan out of control ya, nggak bisa diprediksi. Yang ingin dia sampaikan ini kayak kebaca energi sih, kayak seseorang yang berusaha mencari kesenangan di luar, tapi dia ngerasa sih beruntung atau happy kenal sama kamu. Apalagi kalau dia ngerasa kamu banyak yang suka, tapi kamu nggak gampang buat deket sama orang ini ngerasa beruntung sebenarnya, bisa kenal, bisa deket sama kamu. Yang ingin dia sampaikan kayak kalau kamu banyak berkorban melakukan sesuatu atau banyak yang kamu kasih ke dia, orang ini kayak pengen berterima kasih sih. Terima kasih kamu udah hadir ke dalam hidup dia, terima kasih sama apa yang udah kamu berikan. Kita cek perasaannya lah ya, perasaan seseorang padamu. Perasaannya ada yang perasaannya masih belum hilang benar-benar banget ya, kayak di dalam lubuk hatinya tuh masih tersimpan kamu, atau bisa dibilang kamu tuh menempati tempat spesial di hatinya. Perasaannya merasa kehilangan, tapi kayak gak pengen ada masalah sama kamu sebenarnya. Kayak kenapa sih kita harus ada masalah, kenapa kita jadi bertengkar kayak gini. Wow, perasaannya apakah dia ngerasa kamu udah punya seseorang yang lain ya? Ini ada seseorang yang berusaha untuk melupakan masalahnya sama kamu. Jadi kayak entah dia mau pikirin masa depan dia aja, atau kayak udahlah kita gak usah permasalahin hal yang terjadi sebelumnya antara kamu sama dia. Dan ya dia stuck sih, karena kan gak ada yang berubah di antara kamu sama dia. Perasaannya ya gak mau komunikasi, gak mau bicara, lebih ke fokus ke ini sih, kesenangan dia aja, kayak mencoba menghibur diri. Kalau ada orang-orang yang cari perhatian, dia nggak terlalu menanggapi, karena dia lebih fokus ke healing atau ke kesenangan dia aja. Dan masih baper nih, yang baper ini sebenarnya masih banyak nih perasaannya ke kamu, terutama kalau dia maskulin. Banyak dari mereka yang masih punya perasaan sama kamu, tapi kan egonya tinggi, dia nggak akan mungkin cari kamu duluan. And masih ada ketertarikan. Di sini ada kartu The Lovers. Ketertarikan fisiknya kuat sih sebenarnya ke kamu nih. Ada passion, hasrat, gairah, masih ada tuh. Di sini ada kartu The Lovers. Aku juga jadi bingung. Aku mau bilang dia benci dan menjauh ke kamu juga bingung, karena dari tadi tuh beberapa ngerasa dia masih baper ke kamu tuh. Kalau kamu bilang kak dia menjauh, ya bisa aja menjauh, tapi feelingnya mungkin masih ke kamu, masih tertarik. Kalau kamu ngerasa dia belum ada orang baru, berarti tertariknya masih ke kamu. Tapi kalau kalian ngerasa dia udah sama orang baru, udah punya yang baru, ngepost sama pacar baru atau gebetan barunya, ya bisa aja. Tapi mungkin ketertarikan mah ada lah ya. Kadang orang tertarik itu ya tertarik aja, tapi hatinya tuh enggak yang sayang banget atau cinta banget, mungkin udah berkurang, tapi ketertarikannya tuh masih ada. Nah kalau dia masih sendiri gitu ya, atau belum move on, berarti ya feeling dan ketertarikannya masih di kamu gitu ya. Oke, itu aja, nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Zodiak seseorang. Zodiaknya Capricorn, Pisces, Virgo, Cancer, Aries, Scorpio, Taurus, Sagittarius.
inisial huruf seseorang. Ada inisial Z, J, U, X, S, R, K, G, A, D, F, dan H. Oke, itu aja, guys. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your mind and soul. Bye!